juga punya pemahaman seperti itu. Nah ini PI aksen, PF aksen, CP. Nah ini jadinya adalah minus lah ya, ini saya tinggiin aja saya ribet. Yang ini adalah minus 13 karena 18 plus 5, yang ini 325. Jadi CP nya berapa lagi kalau bilang ya, 8,88. Ini 320 jadi 280 jadi 315. Oke, ini jadi 275. Ini min 5. F3 nya itu 225 jadi 320, jadi ini naik jadi 230, 325. Nah ini berapa lagi? 31,58. Nah, rokok nih. Oke. Nah kemudian keluar atas 25 jadi 115. Nah ini suhunya turun ya, artinya dia hot ya. Nah kalau kayak gini artinya dia jadi 220, 110, ini 150, 151 jadi cold, 155, 156, 100 ini hot lagi, jadi ini 95 plus 94. Oke. Minus 3,64, 5612, 55, 60 ya. Nah sekarang kalau udah kayak gini, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah apa? Mencari ini ya, unit streamnya ya, unit temperatur ya. Nah unit temperatur ini Anda harus cari nih yang lebih sama tuh yang mana, dan diurutin dari tinggi ke kecil. Nah ini yang sama nih, ini yang mana nih? Ini sudah lagi nggak yang sama? Enggak ada. Contohnya kagak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 suhu unik ya. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Jadi mau nggak mau kita harus mengerjakan 11. Nanti kabel. Nah, mulai dari paling tinggi yaitu 325. Iya benar. Terus dia turun ke berapa namanya itu, 315. Terus dia turun ke 275 ya. Lalu dia turun ke 230, 220. Lalu dia ke 156, 155. Lalu dari 155 dia ke 110, 110 dia ke 95, ke 94, lalu ke minus 13. Oh, jauh banget ya. Nah ini kalau saya bikin dia mendatar, sampai nggak kelihatan tulisannya kan. Ya artinya ini apakah soal ujian akan seperti ini ya? Nggak tahu ya. Ya saya tahu, tapi maksudnya belum, saya nggak boleh kasih tahu ya. Nah tapi intinya Anda harus mempersiapkan diri nih kalau dapat soal seperti ini ya. Nah ini delta T intervalnya. Ini 10. Nah ini 40. Nah ini 45. Ini 10. Ini 44 tambahin 20, 64. Ini 1. Ini
45, ini 15, ini 1. Nah ini paling ribet nih, 107. Oke, nah sekarang yang ada di situ, ya kan? Siapa saja streamnya? Nah, ini adalah aktivitas yang paling membuat Anda lelah ini masih nanti kan. Ini hari satu. Nah, stream in intervalnya, ini jangan lupa Anda harus cek nih, siapa yang dari 325? Oh, ada F1 dan F3. Nah, terus ada F1 dan F3. Lalu dari 315 ke 275. 315 siapa nih? Nah, ada tambahan F2 nih. Artinya dia ada F1, F2, F3. Nah, kemudian dari 275 ke 230, yang 275 nya ada yang stop nih artinya. Nah, itu F2. Tapi dari 275 ke 230. Nah, ini ada F1 dan F2. Nah, kemudian setelah F1 F2, sekarang kita punya 230 ke 220, 230 ke 220. Nah, ini ada yang stop nih, F3 nya stop. Tapi ada F1 saja sendiri. Nah, mohon maaf ya, ini sinyal kampus emang lebih kayak begini ya. Bayar UKT mahal-mahal sinyalnya masih kayak gitu. Nah, lalu dari 156 ke 155. Nah, F4 nya masih ikut nggak? F4 nya masih ikut, jadi F1 plus F4 plus F5 ya kan, 155 ke 156. Nah, 155 ke 110. Nah, ini 110 nih, ada yang tumbang nih nanti nih. F4 nya belum tumbang dulu, tapi F1 plus F4 tumbang nggak bisa aku. Nah, 110 ke 95, F4 nya tumbang. Nah, itu tinggal F1 aja. Nah, 95 ke 94, F1 plus F6. Nah, lalu 94 ke 13, F1 teman sendiri, ya kan. Nah, jadi kalau Anda lihat nih ya, ini soalnya nih nggak gampang-gampang banget ini kayak gini nih. Jadi ada banyak banget ya. Nah, lalu yang Anda perlu lakukan selanjutnya adalah apa? Ya, Anda mesti cari tahu sigma delta C, sigma CP nya. Kelihatannya nggak moving ya. Nah, oh ternyata nggak moving laptop saya. Nanti kalau kayak gitu lebih bagus saya cuap-cuapnya di Nah, lebih bagus saya cuap-cuapnya di iPad aja, lebih stabil. Oke, nah sekarang karena delta CP-nya mesti kita cari. Nah, ini yang harus rekan-rekan perhatikan sekali ya, bahwa di sini ada tanda positif, tanda negatif, walaupun di sini plus semua. Ya sebenarnya boleh sih ada plus negatif, tapi lebih baik karena di sini CP-nya kita udah hitung plus negatif, ya di sini plus aja biar nanti nggak dua kali kasih negatif malah nanti Anda salah gitu ya. Nah, sekarang F1 plus F3 dua-duanya positif, artinya 8
3,88 plus 31,58 sama dengan berapa? Nah, 40,46 gitu ya. Lalu F1 plus F2 plus F3. Nah, ini sama. 40,46 jadi kan 8,88 minus 5 plus 31,58. Nah, 35,46. Nah, lalu F1 plus F2 8,88 minus 5 sama dengan 3,88. Hah? Betul ya? Betul. Koknya minusnya juga ikut dihitung. Nah, kemudian F1 ini 8,88 sama dengan ini 8,88, ngapain dihitung lagi, ya kan? Nah, ini 8,88 plus F4. F4-nya berapa tuh? Minus 364. 3,64. Ngawur banget nih. ,24 gitu ya. Nah, kemudian dari 5,24 ini ada F1 plus F4 plus F5. 8,88 minus 3,64. Nah, ini gede banget nih, plus 5612. Nah, itu 5617,2. Ya, berapa lah, nanti kita cek aja di Excel ya. Karena saya bikin ini di Excel juga nanti. Nah, F1 plus F4 artinya 8,88 minus 3,64. Ini sangat bersahabat sekali mereka, senantiasa ada terus. Nah, lalu ini F1 aja 8,88 lagi. Nah, di sini 8,88 minus 5560. Nah, minus 555,12 ya. Nah, lalu di sini ada 8,88 gitu ya. Nah, ini karena saya bikinnya ada yang di Excel ya, ini katanya ada yang salah nih. Karena saya bisa ngecek langsung. Yang dari 275 ke 230 nih, 275 ke 230. Oh iya, ini bukan F2 nih. Ini bisa F3 ya. Nah, ini hati-hati ya rekan-rekan ya. Ini kan 275 ke 230. Nah, yang hilang itu yang ini ya. Bukan yang ini ya. Jadi ini seharusnya bukan min 5, tapi plus 31,58. Nah, 40,46. Oke ya. Ini saya udah bikin kunci jawaban, jadi saya bisa ngecek nih bahwa saya salah atau tidak gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya, kayak gini nggak gampang ya kerjainnya ya ternyata ya. Dan nanti ujiannya nggak mungkin 4 ya, bisa 5, bisa 6 ya. Kalau 6 ya mungkin kayak gini, atau bisa lebih simpel kan. Kalau lebih banyak yang interval lebih sedikit ya bisa juga kan saya bikin. Nah, tapi paling tidak rekan-rekan tahu bahwa yang kayak gini nih untuk ketelitian ya. Nah, kemudian sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah ini yang perlu dilakukan itu adalah mengalihkan 10 ini ya. Ini yang ada di sini 10 dengan 40,46 ini ya. Nah, ini ngitungnya nggak gampang nih kayak gini nih. Karena kenapa kita mesti nulis ini lagi di bawah ya. Ini menyedihkan ya. Tapi nggak apa-apa rekan-rekan, kami juga berjuang ya. Nah, ini daripada saya capek-capek gitu ya, lebih baik
saya blok. Nah, karena ini sama nih. Nah, makanya nanti kalau Anda di kertas Legion mungkin irit-irit aja ya. Tulisnya itu jangan terlalu lebar-lebar kayak gini ya. Mungkin lebih sempit gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba tulis sigma CP-nya. Lalu di sini adalah ya ini delta H-nya ya, sigma delta H-nya. Ini kilowatt. Nah, ini tadi angkanya 40,46. 35,46. 40,46. 8,88. 5,24. Nah, 5617, berapa nih? Nomor 24. Nah, lalu 5,24, 8,88 minus 551, koma 12, 8,88. Terus Nah, cari kemudian sekarang kita kali nih. Kalau ini mah gampang kan, ini 404,6. Ya kan? Nah, kemudian yang ini agak susah nih ngalinnya. Tapi karena saya udah ada di Excel, mau tidak mau Anda menerima hasilnya gitu ya. Nah, nanti Anda pakai kalkulator yang baik lah. Ini 1418,19. Nah, lalu ini 45 dikali 40,46 lagi, ini minus kenapa minus? Minusnya ini 1820,46. Ini 88,8. Yang ini 64,5,24. Jadi 335,32. Nah, ini gampang, 5617,24. Nah, ini susah lagi, 45 dikali itu ini jadi 235,77. Yang 15 38,88, 133,314. Ini mudah, minus 5551,12. Ini minus 9, minus lagi sih, ini 949,70 lah ya. Nah, ini udah dapat kayak gini. Nah, ini udah selesai ya rekan-rekan ya. Jadi Anda tinggal sekarang melakukan apa? Bikin cascade table-nya ya. Membuat cascade table juga nggak semudah itu ya. Karena Anda juga butuh ketelitian gitu ya. Oke. Nah, sekarang cascade table itu Anda harus perhatikan ini ya. Kita mulai dari 0 gitu ya. Nah, ini Q-nya lah gitu. Ini 0. Terus di sini ada angkanya 404. Ya, ini mesti di copy paste lagi ya. Melelahkan juga nih. Nah, terus
di sini ya, artinya ini 0 ya, Anda sebenarnya bisa plus bisa negatif ya, tapi terserah Anda lah pokoknya gitu ya. Ya di sini kalau misal kita ambil plus ini jadi 404,6 itu ya. Nah terus di sini 404,6, nah ini ditambah lagi jadi 1822,79 gitu ya. Nah kemudian ini ya, ini tambah lagi makin susah angkanya ya. Ya ini karena saya udah pakai Excel ya lagi-lagi ya teman-teman ya. Jadi saya bisa menghemat waktu. Dan tenang saja, ujian nanti waktu cukup ya, karena 2 jam ya. Nah terus ini 8,88 jadi 3732. Nah 3732 ditambah lagi 355 ini ya, 335 itu jadi 4067,33 ya. Lalu ini ditambah sama ini jadi 9.000, gede banget, 9.684,5. Nah, terus ini jadi ditambah lagi jadi 9920,3. Nah, lalu ditambah lagi 133 ini jadi apa namanya, apa ya, 1053. Nah ini dikurangin malah, ini jadi 4502,3. lalu yang paling bawah jadi 5452 gitu ya. Nah ini karena kita tambahin, kalau kemarin kan diajarin itu negatifin ya, ini minus ini gitu ya, ini minus ini minus ini minus ini ya. Nah kalau ini karena ini diajarin tambahin, nanti kebalikan, pins itu nih gitu ya, atau di suhu 95 gitu ya. Ini makanya nih, kalau kemarin kan pins itu di paling negatif ya. Nah sekarang di paling positif, karena ada tadi kita malah nambahin bukan ngurangin gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya, gitu aja ya rekan-rekan ya. Nah terus kan kalau kemarin gitu ya, yang saya sampaikan adalah Anda tuh cukup sampai sini gitu ya. Lalu Anda cari hot utility sama cold utility-nya gitu ya. Nah atau ya Anda lanjutkan ke itu ya, grade table-nya ya. Ya menurut saya daripada Anda nanti pusing di grade table, nanti ujian Anda bikin atau Anda cari minimal cold utility sama hot utility-nya aja. Itu saya rasa lebih mudah dan membuat Anda makin sedikit melakukan kesalahan gitu ya. Nah maka dari itu ya udah Anda bikin cascade table sekali lagi, tapi mulai dengan angka 10.000, 10.053 ini ya. Ini dibawa ke sini ya angkanya ya. Iya. Nah terus Anda lakukan hal yang sama kayak tadi lagi gitu ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa namanya ini? Untuk mendapatkan kira-kira berapa hot utility-nya, berapa cold utility-nya gitu ya. Nah di sini yang perlu Anda lakukan adalah, sekarang baru Anda kurangin nih. Kalau Anda tambahin lagi nanti makin ngawur ya. Nah sekarang Anda kurangin gitu ya. Ini 10.053 dikurangin 4046 gitu ya, 404,6 gitu ya. Nah ini jadinya jadi 9.648,9. Nah ini pembulatan nih. Mesti kan ini ada koma 6, mesti belakang 4 ya. Ini ada pembulatan ya, ada koma berapanya nih di Excel nih. Nah lalu ini dikurangin sama 1418 gitu ya. Itu jadinya 8230,7. Nah 8230,7 sekarang dikurangin sama 1820 ini, jadi 6410,2. Nah 6410,2 dikurangin sama 8,88 jadinya 6321,5.
Nah, 6321,5 ini 335 apa namanya? 335,32 ya. Itu jadinya 5986,1. Nah, ini sekarang dikurangin sama ini jadi tinggal 368,91. Nah, ini dikurangin sama ini jadinya adalah tinggal kurang lebih 133,14. Nah, ini 133,14 jadi 0. Nah, lalu 0 di ini jadi tambah ya. Jadi 551,12. Nah, ini dikurangin sama ini jadi 4601,4. Nah, kan sekarang udah Anda lihat ya bahwa tadi karena dapat pinch-nya 95. Nah, ini juga 0 di 95 kan. Jadi Anda agree ya, gitu ya. Well agree lah. Bahwa Anda dapat pinch 95. Tapi Anda nggak perlu pinch ya kan sebetulnya ya. Anda cuma perlu berapa ini Q min hot gitu ya. Yang ini Q cold hot Q min cold ya ampun. Nah, gitu ya. Jadi Anda punya Q min cold sama Q min hot sekarang ya. Q min cold sama Q min hot gitu ya. Nah, yang karena kita kan sebetulnya bukan ngurusin ini ya, bukan ngurusin tentang apa namanya proses utama di apa namanya proses utama pinch-nya, tapi kita cuma pengen ngurus berapa sih dengan pinch ini. Iya. Kita bisa merancang suatu proses yang lebih hemat air gitu ya, lebih hemat air dingin gitu ya, bagi pendingin. Sebetulnya juga bisa nanti ke air panasnya, tapi ya kalau air panas mungkin pemikirannya agak jauh ya, jadi kita terbatas sampai air dingin aja. Dan sebetulnya ini pinch ini kan sebenarnya nggak masuk mata kuliah ini ya, tapi saya minta masuk karena kenapa? Biar ada kuantitatifnya gitu ya. Kalau nggak ada kuantitatifnya sama sekali, saya nggak mau ngajar gitu ya, karena saya orang kuantitatif ya. Pokoknya saya tuh orangnya perhitungan gitu ya. Pokoknya ada duit saya jalan, ada angka saya ngajar gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita coba lanjutkan gitu ya. Kalau misal kita udah punya Q min cold semacam ini gitu ya, 4601,4 gitu ya. Nah, kita bandingin gitu ya. Tadinya kalau misalnya tanpa apa namanya? Tanpa adanya pinch ini, itu berapa panas yang seharusnya kita supply gitu ya. Panas yang masih kita ambil, sorry. Nah, ini karena soalnya yang diketahui pertama itu adalah Q bukan CP. Ya ampun, bentar ya. Astaga. Nah, yang diketahui itu adalah Q bukan CP. Jadi Anda gampang sebetulnya. Anda tinggal cari aja nih. Yang mesti didinginin siapa nih? Oh, yang mesti didinginin ini, ya kan? Ini sama ini kan? Nah, kalau Anda lihat nih ya, ini Anda tambahin itu berapa? 5560 tambahin 600, jadi 6160 ya. Jadi tadinya Q cold-nya itu 6160 kW ya kan. Sekarang jadi Q min cold itu jadi sama dengan 4601,4. Nah, Q hot ya, Q hot ini Q hot tuh 3000 tambah 3000 tambahin 5612, artinya berapa? 11.000 berapa? 11.612. Iya. Nah, sekarang dengan ngepinch Q min hotnya Jadi 10.053. 10.053. 53. Nah, ini kilowattnya. Nah, Anda coba cek nih kayak gini ya.
Anda mungkin kadang-kadang bingung, yang saya mesti nanti bandingin itu yang cumin cold atau cumin hot gitu ya. Nah itu yang kalau misal ada pengen ngapal ya cumin hot ya, tapi Anda bisa juga pakai logika kayak gini, kan nggak mungkin kalau misal nanti nih angka 11612 terus setelah di pins tuh naik turunnya jadi 4000, terus yang 6160 terus naik jadi 10.000, kan nggak masuk akal gitu ya. Dua-duanya itu masih pasti turun, jadi Anda cocokinnya kayak gitu aja lah ya. Nah jadi 6160 ini ya cocoknya sama angka yang lebih kecil. Yang 11612 juga cocoknya dengan angka lebih kecil, karena pins itu pasti menurunkan Q cold dan Q hot gitu ya. Hampir tidak, paling paling jelek pins itu adalah menyamakan gitu ya. Jadi Q min hotnya sama dengan Q hotnya, Q coldnya sama Q min coldnya. Kalau misalnya rekan-rekan kebalik ya, Anda bisa cek dari sini gitu ya. Nah pokoknya akan sekarang menurunkan. soal ujian tuh biasanya tanyanya apa, nah berapa air yang Anda save gitu ya dari macam ginian gitu ya. Nah berapa air yang Anda save dari beginian, 6160 kilowatt tadinya kan mesti didinginin semuanya pakai cooler ya, chiller gitu ya. Kenapa ada begituan lagi? Nah kalau misalnya kita bagi gitu ya, dikurangin, ya ini kita kurangin deh 4601,4 nah, yang ini itu malah yang di atas yang itu. Nah ini ya, jadi 1558,6 kilowatt. Nah 1558,6 kilowatt ini kan artinya kilowatt itu kan kilojoule per second ya. Iya. Kalau kita bagi dengan CP air itu kan 4,184 kilojoule per kilogram derajat Celcius dikali, nah suhunya nanti udah kasih tahu ya, kurang lebih 40 dikurangin 30 gitu ya derajat Celcius. Nah ini bisa ngitung nggak? Nggak bisa kan, nah ada on. Nah ini saya ngitung di Excel. Nah yang ini belum saya hitung, 1158,6 dibagi 4,184 dikali 10. Nah dapat saya menghemat 37,25 kilogram per second air pendingin. Nah ya 37,25 kilogram per second. Nah Anda bayangkan saja ya, kalau misalnya Anda punya pabrik, Anda bisa hemat 37,25 kilogram per second air gitu ya. Nah kalau Anda pikir gitu ya, emang segede apa sih 37,25 kilogram per second? Nah kan gini ya, lah 37 liter per second lah ya, 1 kilo kan 1 liter air gitu ya. Nah 37 liter per second ini kalau Anda kali lagi untuk satu hari ya, artinya berapa deh? 37 dikali berapa namanya, dikali 3600 detik dikali 24 jam ya. Nah itu adalah kurang lebih 3.196.800 liter per day, atau kalau kita mau ambil meter kubiknya itu 3.196 meter kubik ya, 197 lah per day. Nah sekarang kita coba cari nih daily water consumption per person gitu ya. Nah itu nggak cuma buat ini ya, nggak cuma buat minum ya, tapi misalnya juga buat kurang lebih makan gitu ya, dan misalnya untuk higienitas mandi gitu ya,
lalu juga buat nyuci gitu ya. Itu kurang lebih kalau kita hitung gitu ya, karena terus mandi itu kurang lebih 10 liter lah. Ini aja kalau liter banget ya. Terus kalau misalnya kita nyuci baju dan nyuci piring gitu ya, kurang lebih ya 15 liter. Nah, terus enggak 15 liter lah, misalnya 10 liter juga lah. Nah ini aja 5 liter lah per hari buat satu orang. Nah ini buat satu orang tuh 25 liter. Sedangkan yang ada intake, yang ada hemat itu per hari adalah 3.000 atau 3 juta liter per hari, ya kan? Nah 3 juta liter per hari dibagi 25, itu artinya Anda bisa menghidupi kurang lebih 127,872 orang per hari. Nah, bayang ya kan? 127 ribu orang Anda bisa penuhi kebutuhan hariannya dengan melakukan analisis ini gitu ya. Dan pastinya ya ini sangat menguntungkan bagi industri ya. Karena kenapa? Karena pegawai industri nggak mungkin 127.000 kan ya. Paling satu kantor buat kayak di Kaltim Metanol itu mungkin 200 300 lah paling top lah gitu ya. Ya kalau misal lagi turnaround mungkin bisa ribuan ya, tapi kalau lagi jalan biasa ya paling 200-300 gitu ya. Nah sedangkan Anda bisa menghemat sebanyak ini. Nah jadi itu kenapa penting sekali untuk Anda lakukan analisis seperti ini gitu ya. Dan seperti yang Anda ketahui bahwa pada saat Anda melakukan melakukan kajian PINS gitu ya, Anda tidak hanya hemat air tapi juga Anda hemat energi gitu ya. Karena pada saat Anda pada saat Anda bisa gitu ya melakukan penghematan air ya, Anda juga menghemat energi dalam pembangkitan air juga. Lalu juga Anda melakukan penghematan dari segi ini ya, tadi ya Q yang hot ya 1162 jadi 10053. Nah, ya kan itu kurang lebih hemat 1500 kilowatt. Itu hemat batu bara, hemat gas alam gitu ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang teman-teman karena ini sudah selesai materinya. Nah, sekarang karena kewajiban saya untuk ngajar itu 2 jam gitu ya. Atau 100 menit. Nah, sekarang saya pengen kita coba gitu ya. Cek ini nih. Kolevan 9 Neviran. Nah ini saya stop dulu nih. Nah Neviran. Nah ini nih. Nah jadi rekan-rekan sekalian ya, ini sebetulnya tuh nggak di mata kuliah ini ya, tapi Anda harus tahu juga gitu bahwa kan kemarin ini kita juga belajar mengenai cooling tower, lalu juga steam system gitu ya. Nah pada saat kita pakai cooling tower gitu, ini kan ada hubungannya juga ya dengan mata kuliah kita ya. Tapi kemarin saya nggak tunjukkan perhitungannya lah gitu. Nah, pada saat kita punya cooling tower gitu ya, kan kita tahu bahwa ada yang menguap ya, evaporation rate gitu ya. Nah, saya nggak minta Anda buat ngitung gitu ya, untuk ngitung berapa evaporation rate-nya. Kalau ada pun pasti saya kasih tahu gitu caranya. Nah, tapi yang saya pengen kasih tahu bahwa Anda kan pada saat membuat sistem mana lagi barangnya. Ini aja nih PowerPoint yang cooling
sistem. Nah, belum ada barangnya. Mana lagi? Nah, pada saat Anda punya cooling system yang kayak gini ya, open recirculating gitu ya, itu kan ada yang menguap ya airnya ya. Iya. Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa pada saat dia menguap ya, karena kebutuhan air kita tetap di dalam sini, kita harus ada make up gitu ya. Harus ada make up di sini ya. Nah, make upnya ini gitu ya, itu nanti masuk ke sini, ya kan? Masuk ke sini, menguap lagi, berkurang lagi, harus di make up lagi akhirnya. Nah, tapi kalau Anda lihat ya dari gambar ini ya, ini kenapa saya ingin tegaskan ya, mungkin saja nanti besok keluar di ujian ya, atau di PR gitu ya. Nah, ini harus Anda perhatikan bahwa sumber pengeluaran tempat di mana air keluar itu nggak cuma di satu tempat ya, tapi juga di dua tempat. Nah, Iya, dan ini karena di karena situ apa? tuh Ada yang tahu? purge. Nah, karena saya sudah sampaikan waktu itu bahwa pasti kalian sedang melakukan hal-hal yang lain ya. Nah, ini karena adanya akumulasi dari TDS, TSS, dan Makanya harus di purge. lain-lainnya ya di sirkulasi kita. Karena kenapa airnya menguap gitu ya. Misalnya di sini ya, di sini TSS-nya 200 gitu ya. Nah, TSS-nya 200 masuk ke sini, ini sirkulasinya nih misalnya TSS-nya itu udah 1000 gitu ya, 1000 ke sini, misal kita nggak buang lah. Nah, 1000 kita buang ke sini, ada beberapa air yang menguap, kan pasti naik dong dari 1000 jadi mungkin 1200 gitu kan. Nah, 1200 itu kenapa? Karena ada sebagian air menguap tapi suspended sama dissolved solidnya nggak nguap gitu ya. Nah, pada saat dissolved solid yang nguap, dissolved solid tetap ada di sini, suspended solid ada di sini, oke lah, kita masukin lagi 200 ini gitu kan, karena di sini kita tahu ada yang menguap. Tapi kan nggak mungkin turun jadi 1000 lagi, mungkin ya jadi 1100 gitu ya. Nah, maka dari itu harus ada yang dibuang di sini ya, harusnya nggak ada yang dibuang di sini agar dia sirkulasi tetap 1000. Pada saat dia masuk ke sini, dia tuh mungkin bukan 1200 tapi 1100 ditambahin 200 jadilah 1000 gitu ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian, itu harus Anda perhatikan ya, bahwa ada dua tempat yang harus Anda melakukan atau mengemisikan air gitu ya. Tujuannya masing-masing pun ada gitu ya. Nah, itu kenapa saya kemarin minta presentasi saya banyak kosong-kosongnya Anda tulis kenapa kayak gitu ya. Nah, di sini ya sebetulnya gitu ya ada lebih banyak lagi gitu ya, tidak hanya dari sisi evaporation rate. Nah, terus ada blow down gitu ya. Blow down tuh yang mana ya? Blow down tuh yang tadi nih, yang purge ini nih, di sini nih ya. Terus ada DR, drift loss sama system loss gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu apa itu drift loss gitu ya. Ya, sama system loss gitu ya. Nah, sebetulnya sih kalau dari logikanya ya, nah ini ada di sini nih. Nah, ini kan blow down ya yang tadi saya sampaikan ya. Nah, drift loss itu tuh ya, itu sebetulnya kayak air yang kurang lebih itu terbawa gitu ya ke atas ya. Kan kalau misalnya air yang menguap kan udah jelas ya masuk di airnya, masuk di udara. Tapi kalau drift loss gitu ya, itu karena airnya ini tiba-tiba langsung terangkat aja, kan ada gaya ini ya, gaya angkat dari udaranya yang masuk ya. Nah, terus sebenarnya juga ada itu. Nah, tapi itu ngitungnya nggak gampang ya teman-teman ya. Dan itu bisa dicegah ya dengan apa ya, sebetulnya dengan adanya ya tadi ya eliminator ini ya, mist eliminator gitu ya, atau drift eliminator ini. Nah, lalu kalau sistem loss saya rasa itu jelas ya,
kayak leak gitu ya di sini gitu ya sistem ini. Dan itu kan satu hal yang apa ya, nggak bisa kita kontrol ya biasanya ya. Dengan sistem yang baik pun terisolasi dengan baik ya, kemungkinan yang namanya sistem loss ya tetap akan ada gitu ya. Dan Anda bisa lihat dari sini ya, elemen dari make up itu ternyata nggak cuma yang tadi ya, tapi Anda harus tahu ya, kemarin kan saya juga disampaikan bahwa bahkan di presentasi ini gitu ya, make up itu harus ada paling nggak untuk buat tempat ini. Nah, karena yang dari flush sama sistem loss ini mungkin agak kecil gitu lah lossnya, tapi tetap mesti ditambahin ya make up ya. Dan nanti kan sebetulnya itu bisa ini sistem loss, water and cooling system, loss through pumps, grand seals, washing floors area, splash from cooling motors gitu ya, cooling towers ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah itu adalah ini. Nah kemudian kita coba cek mengenai soal ujian tahun lalu gitu ya. Nah, jangan sampai saya buka soal ujian tahun ini. Nah jadi kan tahun lalu saya minta Anda untuk ini ya, bukan minta pendahulu Anda ya, untuk sistem mana yang paling efisien dalam kebutuhan air pada beban pendinginan yang sama gitu ya. Nah kalau ini jawabannya tuh ya kita bahas aja ya gitu, karena waktu masih banyak banget ya. Bingung juga ya kalau kuliah online ini tuh terlalu cepat gitu loh jadinya, padahal mestinya 2 jam ya, jam 11:10 baru bisa terus ngomong gitu ya. Nah, terdapat 3 alternatif sistem pendingin air di industri: one stroke, open recirculating, sama closed recirculating. Sistem mana yang paling efisien dalam kebutuhan air dengan beban pendinginan sama? Lalu rasionalisasikan pilihan Anda, sebutkan upaya-upaya untuk mengonservasi air dalam sistem yang Anda pilih gitu ya. Nah, ini kan kalau Anda lihat gitu ya, ini ada closed recirculating, open recirculating, sama one stroke. Nggak mungkin kan one stroke gitu ya. Nah ini karena pengaruh itu buku terbuka, itu sebenarnya gampang banget, Anda tinggal baca aja nih di nah di sini ya. Nah mana yang paling efisien dalam kebutuhan air gitu ya. Nah kan ini udah jelas nih, minimum water rate ya kan. Artinya apa? Ya yang paling efisien yang ini dalam segi kebutuhan air gitu kan, dengan beban pendinginan yang sama gitu ya. Nah lalu rasionalisasikan pilihan Anda untuk mengonservasi air dalam sistem yang Anda pilih gitu ya. Nah kalau misalnya kita pilih yang open recirculating lagi, closed recirculating gitu ya, sebetulnya itu udah paling efisien karena air yang ada di dalam gitu ya, ada di dalam ada di dalam sistem bukan refrigerasi lah, sistem pendinginannya, tapi kan sistemnya itu close ya, jadi seperti refrigerasi lah. Nah itu kan sudah pastinya tuh hanya berkutat di situ-situ saja, dia nggak bakal hilang karena evaporasi nih ya. Bisa lihat nih, no biological fouling, no risk of legionella, minimal chemical requirement, carbon still acceptable gitu ya. Nah tapi problemnya adalah apa? Sebetulnya walaupun backup water di sini kecil, tapi dia tuh harus ada secondary cooling systemnya. Untuk siapa? Untuk mendinginkan si sistem closed recirculating ini, yang kemungkinan besar itu juga butuh air. Dan pertanyaannya adalah, lu mau pakai apa secondary cooling systemnya ini? Apakah Anda pengen pakai pengen pakai refrigerasi gitu ya? Refrigerasinya dia pakai misalnya CFC gitu ya, atau misalnya pakai R32 gitu ya, atau R23 gitu ya. Dan itu kan nanti ujung-ujungnya apa? Pertanyaannya kenapa nggak langsung aja pakai sistem refrigeran
gitu ya, malah pakai closed recirculating. Nah kalau nggak pakai refrigerant system, artinya Anda pakai apa? Pakai air juga dong. Nah pada saat Anda pakai air juga, artinya minimal Anda punya satu sistem yang open, yang one straw, ada sistem yang open recirculating juga, gitu kan. Yang ujung-ujungnya kebutuhan airnya itu lebih besar ini ya. Kalau pakai logika kayak gitu ya teman-teman ya, yang Anda semestinya pilih itu sebetulnya open recirculating gitu ya, sekalian aja gitu ya. Karena kenapa? Kalau closed recirculating ini Anda butuh secondary cooling system. Nah, Anda mungkin bilang kayak gini, oh enggak Pak, saya tetap mau pakai closed recirculating system gitu ya. Karena mungkin saja gitu ya, pendinginannya itu saya bisa pakai secondary cooling systemnya itu dari sistem listrik gitu kan. Oke, bagus kan itu ya cara logikanya. Karena kenapa? Kalau Anda pakai sistem refrigerasi listrik gitu ya, tadi ya pakai R23, pakai amonia, pakai R32 gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, listrik Anda itu dibentuknya dari mana itu kan? Apakah listrik Anda itu dibentuknya dari steam steam turbine gitu ya. Steam turbine artinya kan kurang lebih Anda ngebakar batu bara, ngebangkitin steamnya muter turbin muter generator muter jadilah listrik Anda konversi menjadi kompresor untuk itu ya, sistem refrigeran tadi. Nah, itu artinya apa? Anda butuh air lagi kan? Secara besar, secara makro, ya Anda ternyata membutuhkan air lebih banyak gitu ya. Jadi kan Anda sekalian belajar tentang LCA juga ya. Tadi pagi mungkin juga udah belajar LCA gitu ya. Nah, yang saya ingin tegaskan di sini adalah rekan-rekan sekalian itu jangan hanya berpikir dari segi tanggung jawab Anda sendiri saja gitu ya, sistem Anda saja, tapi Anda harus pikir kalau saya exchange gitu sistem ini dengan sistem lain gitu ya, terus kira-kira kebutuhan air tempat saya berkurang, tempat lain tambah apa enggak gitu ya. Jangan sampai kita mencap balon di sisi kiri yang besar ya, yang terjadi bukan malah semua jadi kecil tapi sisi kanan jadi besar gitu ya. Jadi kayak mindahin dampak lingkungan gitu loh. Itu contohnya juga kayak misalnya Anda gitu ya pakai chemicals gitu lah di suatu industri gitu ya. Nah pada saat Anda pakai chemical di satu industri, kebutuhan kita banyak banget nih gitu ya. Anda bilang, manajemen bilang, wah kita harus efisiensi, gimana caranya? Kita beli chemical yang lebih mahal, yang kebutuhannya tuh nanti lebih sedikit gitu kan. Nah kalau secara logika, oke lah kita invest harga lebih mahal gitu ya, produknya lebih sedikit kita pakainya, jadi kan kurang lebih limbahnya juga nanti lebih sedikit. Nah, tapi Anda harus lihat bahwa kalau chemical yang Anda gunakan itu ternyata konsentrasinya lebih tinggi, artinya apa? Pada saat proses pembuatan chemical tersebut, itu pastinya butuh effort atau proses yang lebih intensif, yang menyebabkan apa? Dampak lingkungan bisa saja lebih besar sebetulnya secara globalnya gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, ini jawaban ini kemarin ya, kalau misalnya ada yang jawab close recirculating ya saya kasih kurang lebih ya maksimal 60 lah gitu. Tapi kalau dia jawab open recirculating ya baru bisa 100, kalau one straw ya 0 ngawur gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, logiknya itu ya, kenapa saya kemarin kuliah itu lebih banyak membentuk logiknya gitu ya, karena terlalu banyak gitu loh studi kasus yang perlu kita lakukan gitu ya, dan ini salah satu contoh saja gitu ya. Nah kemudian rasionalisasikan pilihan Anda, sebutkan upaya-upaya untuk mengkonservasi air dalam sistem yang Anda pilih. Kita pilihnya open recirculating. Gimana cara mengonservasinya? Nah, mengonservasinya itu ya pastinya dengan kita lihat lagi nih di sini. Dia low makeup water, low discharge gitu ya. Lalu risk of legionella, bla 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 gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ya Anda harus kurang lebih melakukan analisis sistem dari open recirculating ini gitu ya, yang ada di sini,
Terus Anda lihat siapa sih sebetulnya sih yang membuat kita tuh tetap butuh air terus. Nah, kemarin kan artinya ada apa? Ada pembuangan yang blow down, ada yang menguap, terus ada yang leak, ya kan, sistem leak, sama tadi ya yang gitu ya. Nah, salah satu caranya yang paling mudah yang trik ya tadi saya sudah sampaikan ya, ini tinggal dikasih mist eliminator gitu ya kan. Nah, mist eliminator. Terus setelah ada mist eliminator artinya berkurang dong air yang menguap kan. Artinya Anda lebih hemat air ya kan. Nah, kemudian leak yang gampang-gampang dulu aja. Oke lah, kita pakai pakai seal yang bagus gitu ya. Sistemnya lebih tertutup gitu ya dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya apa? Oke, yang ini nih, yang purgingnya. Ya kita nggak mau purging rendah-rendah gitu ya. Nggak mau purging kebanyakan gitu kan. Artinya apa kalau purgingnya nggak kebanyakan? Ya artinya di sini nih konsentrasi TDS, TSS-nya tinggi dong, ya kan? Nah, tapi yang masuk ke sini kecil, ya kan, akhirnya. Nah, terus gimana? Untuk secara global mengurangi konsumsi air kita. Karena pada saat kita tinggikan konsentrasi TDS, TSS itu cuma ada dua alternatif yang kita bisa lakukan. Sebetulnya bukan dua, tiga gitu ya. Yang pertama adalah apa? Ya pada saat TSS, TDS tinggi, kita mesti sering-sering maintenance, ya kan? Karena kenapa banyak scale, banyak fall, ya kan? Pada saat banyak scale, banyak fall, ini pabrik itu bakal banyak shutdown, banyak startup. Menyebabkan apa? Kebutuhan air Anda lagi dong, nggak produktif Anda kan ya. Dan pada saat Anda falling sama scaling itu, Anda kan harus ngebersihin. Biasanya pakai apa? Pakai air juga kan. Nah, jadi Anda rugi lagi gitu ya. Nah, oke, mungkin Anda bilang, oh saya nggak mau kayak gitu Pak, saya pakai chemical yang banyak. Oke, chemical yang banyak aja gitu ya. Tapi masalahnya adalah apa? Lagi-lagi, kalau Anda nambahin chemical banyak, artinya kebutuhan chemical Anda bertambah. Secara water footprint pada saat pembuatan chemical tersebut di industri yang Anda beli gitu ya, produknya, itu nambah lagi. Karena produksi mereka bertambah ya kan. Nah, menyebabkan apa? Ujung-ujungnya rugi lagi gitu kan. Nah, yang ketiga, Anda ngapain? Ya, Anda mungkin pakai kualitas perpipaan yang jauh lebih baik gitu ya. Misalnya tadinya pakai carbon steel, sekarang pakai stainless steel gitu ya, yang kemungkinan besar tidak berkerak gitu kan, tidak menyebabkan scale, tidak menyebabkan foul gitu ya. Tapi problemnya apa? Pada saat Anda bikin carbon steel sama pada saat Anda bikin carbon steel atau bikin stainless steel, karena stainless steel lebih mahal, prosesnya lebih intensif, kemungkinan besar mereka juga dibikin dengan jumlah air yang lebih banyak ya kan. Nah, maka dari itu kenapa sebetulnya Anda mesti ngambil mata kuliah analisis kelayakan ekonomi juga gitu ya, dan life cycle assessment gitu ya. Itu kombinasi yang bagus tuh nanti. Gimana Anda ngomongin duit, apakah kalau kita pakai stainless steel, kita bisa menggunakan konsentrasi lebih tinggi di sini, lebih sedikit makeup water. Nah, balik modal itu berapa lama? Jangan sampai nanti ternyata carbon steel keburu falling, keburu scale, rusak, ternyata harganya lebih mahal, nggak nutup buat mengurangi konsumsi air atau kebutuhan konsumsi air kita, ya kan? Jadi nggak balik modal kita kan. Nah, dan life cycle assessment pun juga gitu ya. Dan pada saat kita menggunakan carbon steel itu kan artinya price lebih mahal, secara dampak lingkungan lebih tinggi, nggak cuma air ya, tapi juga bicara ke aspek emisi gas rumah kaca, emisi yang lain-lainnya kan gitu ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Nah, maka dari itu rekan-rekan sebetulnya itu ada banyak sekali ya yang perlu Anda pertimbangkan. Nah, lalu misalnya oke lah, sudah selesai seperti ini ya kan. Yang Anda lakukan selanjutnya apa? Untuk mengurangi konsumsi air di sini. Nah, air itu bisa kan salah satu emisi air itu atau air yang hilang itu kan karena menguap ya. Nah, pertanyaannya kenapa air bisa menguap gitu kan? Nah, air bisa menguap itu karena adanya kontak dengan udara gitu kan. Adanya kontak dengan udara kering menyebabkan air menguap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Bagaimana air itu bisa menguap dengan jumlah banyak?
Nah, itu karena air yang masuk ke dalam ini nih ya, ke dalam cooling tower ini, suhunya tuh tinggi banget. Kalau suhunya tinggi, ya kan, artinya kan banyak ekses energi dong. Ekses energi yang dia pengen buang untuk menguapkan temennya. Ya dong. Misalnya gini, suhu di sini ini 30, suhu di sini misalnya 35 gitu ya. Kan kita pengen balik dia ke dong. Nah, misalnya lah gitu kan. Bikin dia ke 30. Udara masuk, artinya dia cuma melepas panas 5 dikali ya 5 dikali kan 5 dikali 4,184 jadilah menguap airnya berapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukannya ini bukan 30 35 tapi 30 50 gitu ya. Artinya delta T-nya kan 15 sekarang. 20 kan sekarang kan. Dari 30 ke 35, sekarang 30 ke 50, 20. Artinya ada berapa lebih banyak air yang bisa menguap? Dari 5 jadi 20. Artinya 4 kali lipat air yang menguap di sini. Nah, itu menyebabkan apa? Pada saat air menguap ke atas, lebih banyak lagi air yang kita dinginkan, lebih banyak lagi uap yang teruapkan. Menyebabkan apa? Makin banyak lagi makeup water yang mesti kita umpankan gitu ya. Nah, maka dari itu yang harus dilakukan apa? Ya kalau bisa air yang di sini tuh jangan terlalu tinggi suhunya. Kalau ini terlalu tinggi suhunya, makin banyak yang menguap. Makin tinggi suhunya, makin banyak yang scaling, makin banyak yang fouling, makin banyak yang korosi gitu ya. Nah, tapi problemnya apa kalau misalnya kita airnya tuh 30 ke 35 aja gitu ya. Ya, akibatnya air yang sirkulasi di sini makin banyak ya kan. Karena kenapa? Delta T Anda kecil sekali gitu ya. Untuk ngedinginin banyak hal tuh harus kecil sekali delta T-nya. Delta T dari air pendinginnya. Kan kalau QUA di delta T ya, delta T-nya makin kecil ya Anda mau nggak mau mesti memperbesar U atau A. Kalau A ya luas panas sudah tetap karena HE Anda segitu-gitu aja. Nah, terus Anda gedein U itu bisa gede karena apa? Dia makin turbulen, ya kan? Nah, ini mata kuliah S1 ya, bukan tanggung jawab saya, tapi logika aja. Makin turbulen ya dia makin ini, makin besar U-nya, gitu ya. Makin cepat juga, gitu kan, transfer panasnya. Nah, menyebabkan apa? Ya, ujung-ujungnya Anda butuh lebih banyak air yang tersirkulasi, gitu ya. Menyebabkan Anda ujung-ujungnya butuh air sirkulasi banyak, yang loss jadi lebih banyak lagi. Anda masuk lagi air dari sini, make-up-nya gede lagi. Nah, maka dari itu diambillah suhu optimum, jangan tinggi-tinggi, jangan rendah-rendah banget, ya mungkin di 40, 45, ya 50 nggak mungkin lah ketinggian gitu ya. Lagi pula kalau tinggi, Anda juga problem di sini. Makin banyak nanti legionellanya ya, menyebabkan legionella outbreak di situ ya, dan ujung-ujungnya malah pegawai Anda banyak yang meninggal nanti gitu ya. Nah, ini ya itu tuh kemarin. Nah ini ya, parameter biologi gitu ya. Nah, ini ya, selain E. coli gitu ya, juga ada Legionella gitu ya. Nah, ini untuk kolam renang gitu ya. Nah, ini untuk apa nih? Kesehatan lingkungan lah gitu ya. Nah, ini untuk pendingin nih, ya kan AC. Nah, sistem refrigerasi itu kan juga dalam konteksnya adalah cooling tower juga ya. Jadi diatur di situ. Oke. Jadi gimana cara melakukan efisiensi air di sistem open recirculating? Tadi saya sudah sampaikan ya gitu ya. Anda bisa mengurangi blowdown-nya, jadi cycle-nya lebih tinggi. Nah, terus Anda bisa mengurangi leak-nya, Anda kurangi pakai mist eliminator, dan menurunkan delta T-nya. Nah, kalau Anda sampai situ aja, saya kasih nilai kurang lebih 85 lah. Tapi kalau Anda bisa menuliskan lagi walaupun demikian gitu ya. Nah, yang tadi yang saya bilang kayak ya kalau kita turunin delta T-nya, nanti ujung-ujungnya kan ini menyebabkan flow-nya lebih gede, kemungkinan besar di sini nanti
lebih banyak makeup lagi, nah itu nambahin lowdown gitu ya. Nanti ujung-ujungnya Anda lebih banyak scaling, Anda butuh maintenance gitu ya. Lalu Mantap banget. apa namanya itu, Miss Parator, Miss Eliminator itu kan saya rasa nggak terlalu penting ya, itu karena ya kalau cuman ngurangin leak gitu ya, ya Anda cuma butuh sealant yang bagus, ya butuh sealant yang bagus udah selesai gitu aja. Nah kemudian itu nomor 2, dan sekarang nomor 1, terdapat 6 tahap yang perlu dilakukan untuk merencanakan sistem manajemen konservasi air yang berkelanjutan. Sebutkan dan jelaskan ke 6 tahapan tersebut. Rasionalisasikan apa keuntungan dan dari pengimplementasian sistem yang memenuhi ke-6 tahapan tersebut gitu ya. Nah ini tahun lalu udah dikunci jawabannya nih sebetulnya, karena kita sebagai apa namanya, sebagai dosen tuh harus membuat kunci jawaban gitu ya. Nah ini kunci jawabannya di sini nih, developing sustainable water management plan gitu, 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu ada yang pertama, prioritizing improvement opportunities gitu ya, assessment gitu ya. Lalu ini ya, identify improvement opportunities, physical system assessment, jadi bikin apa namanya itu tadi ya, kayak apa audit air gitu ya. Dan audit air ini kan butuh apa namanya, butuh diperbarui 3 tahun sekali gitu ya. Wah, asam lambung mulai naik terus nih jam 11 nih. Ya. Lalu apa namanya, di sini keuntungannya ya pasti logis banget ya, bahwa kalau Anda sudah tahu baseline Anda ya, kalau Anda melakukan kayak tadi ya, kayak misalnya tadi ya, PowerPoint saya hilang lagi. Nah, misalnya kayak gini, Anda kan kalau misal tadi ya pengen improve, oke lah, sirkulasinya saya tinggiin, konsentrasinya, blowdownnya saya kurangi. Nah itu kan artinya apa? Anda mengurangi blowdown tapi menambah konsentrasi di sini. Menyebabkan apa? Menyebabkan tadi ya, Anda butuh maintenance lebih banyak, bla bla bla. Nah, Anda mesti apa sebelum melakukan mengurangi blowdown ini? Ya Anda ukur dulu sekarang berapa. Itu kan tahapan water audit gitu ya. Anda harus measure dulu, oh ternyata di sini 50 liter per second, di sini kurang lebih 1 liter per second gitu ya. Itu kan adalah baseline-nya. Nah setelah Anda kurangin itu, Anda lihat bahasa air Anda dalam 1 tahun apakah ternyata lebih rendah, lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi kan seperti yang waktu itu sempat disampaikan ya, what gets measured get managed ya gitu ya. Nah lalu pada saat Anda sudah punya apa namanya, sirkulasi misalnya kita tadi ya, 30 ke 35 sekarang jadi 30 ke 40 jadi 30 ke 35 atau 30 ke 32 gitu ya. Anda kan juga mesti bikin baseline dulu. Nah, setelah bikin baseline, Anda lihat dampaknya apa. Ya. Nah, lalu ini ya, pada saat Anda ini management system assessment ya, Anda bikin SOP atau standar operating procedure gitu ya, bahwa soalnya gini ya, kalau Anda lihat ISO atau SNI itu ya, kebanyakan itu di sana tuh sebetulnya seperti seakan-akan menceritakan suatu hal tuh yang Anda, kalau Anda punya logika yang jalan ya, Anda udah tahu semuanya gitu loh. Ya misalnya kayak ISO buat LCA gitu ya, 14040 dan 44 gitu ya, itu di sana tuh tulisannya tuh ya, kalau Anda lihat itu kebanyakan kayak, ya kalau Anda bikin LCA jangan lupa Anda tulis asumsi. Ya iyalah, kalau misalnya Anda pakai logika aja gitu ya, kita melakukan sebuah kajian, kan tidak semua data tuh pasti kita punya, artinya ada asumsi, ada pendekatan, atau ada apa ya. Kalau SNI atau ISO itu sebetulnya suatu hal yang umum, tapi semua orang itu membacanya. Nah di sini konteks yang management system assessment itu adalah apa? Membuat suatu sistem gitu ya, SOP. Kadang-kadang orang tuh, ini kayak Anda sekalian lah, Anda sudah tahu bahwa proses ini kurang baik. Nah, tapi kadang-kadang Anda tuh lupa sendiri, yang perlu saya lakukan pertama apa sih gitu ya. Apakah saya mesti lapor dulu ke atasan? Apakah saya mesti ngukur dulu, ya kan? Nah, pada saat Anda punya sistem,
ya Anda tahu bahwa yang saya perlu lakukan itu pertama mungkin itu adalah mengukur dulu, verifikasi. Nah setelah verifikasi saya baru lapor ke atas. Kalau saya lapor dulu ke atas bahwa saya ngitung, ya nanti Anda dimarahin sama bos Anda. Cuap-cuap doang tapi nggak ada bukti gitu kan. Nah itu ya, itu keuntungannya. Nah, identify improvement opportunities gitu ya. Jadi Anda bikin sistem, Anda bikin baseline, ya baru Anda bisa identify kayak tadi ya, di sini, di sini, di sini gitu kan, atau di sini gitu ya. Nah itu kan titik-titik gitu ya. Anda harus tahu bahwa yang emitter airnya di mana sih. Misalnya kayak Anda ngurus rumah Anda aja deh gitu ya. Itu kan rumah sebetulnya itu suatu tempat yang juga mengemisikan air dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Tadi saya tuliskan bahwa per orangnya itu